pun ya. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah atas nikmat kuasa karunia-Nya dikumpulkan kita di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik bersama orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Semoga pertemuan ini jadi wasilah kita juga pulang dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Salam takzim, salam kenal pada para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, ayah, bunda yang dirahmati Allah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Senang tidak hari ini? Karena baru gajian. Kan? Tanggal muda ya. Apa udah habis lagi, Bu? Emang semua akan berlalu ya. Alhamdulillah. Dikumpul-kumpul sebanyak-banyaknya juga nggak mungkin dibawa ke alam sana ya. Kecuali ditransfer duluan ke rekening akhirat dengan cara sedekah ya. Alhamdulillah. Semoga Allah ridho dengan pertemuan ini. Tadi izin diminta info dulu sama tim yang di depan. Itu atas izin Allah telah rilis kembali buku Perjalanan Mencari Allah tentang kisah kebesaran Allah dalam hidup salah seorang hambanya, memperjalankan dari yang waktu dulu masih awal, dari kecil, dari waktu masih sekolah Nasrani, dari waktu akhirnya berbisnis di Thailand sampai yang sekarang. Silakan jika ingin mendapat pelajaran dari buku tersebut, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Fadhol. Insyaallah kita ngaji bareng di sini. Dapat judulnya apa yang di sini? Baitul Jannah, Cahaya Hidayah ya. Alhamdulillah. Kita bahas dulu ya. Hidayah kata dasarnya adalah huda. Kalau huda artinya petunjuk ya. Paling kita bedakan dulu apa itu hidayah sama itu taufik, karena kadang dengan taufik dan hidayah Allah ya, gitu ya. Bisa jadi sebagian masih menganggap itu sama. Padahal kalau huda itu petunjuk, kalau taufik adalah pertolongan. Beda ya. Huda itu petunjuk, taufik adalah pertolongan ya. Alhamdulillah. Pertanyaannya waktu itu pernah ditanyakan, mana yang datang lebih dahulu kepada manusia? Hidayah duluan atau taufik duluan? Hah? Saya berikan 3 jawaban dari 3 orang guru ya. Jawaban pertama, door prize aja sih Ibu. Ibu pengen door prize-nya apa? Hah? Iya. Dan ya. Ntar dulu, berarti dilurusin dulu. Kalau ngaji sama Ko Denis ada syaratnya. Tahu syaratnya? Kalau gaya ya kiai aja nggak ada syaratnya. Ini kiai bukan, dosanya banyak, pakai syarat segala ya. Tapi syaratnya penting, cuman satu. Yang diingat bukan si kokohnya, tapi pencipta si kokohnya. Bahkan bukan ilmunya. Ilmunya mah nggak ada. Asli orang tuh kalau tidak dititipi sang maha pemilik ilmu nggak bisa berilmu ya. Jadi yang diingat jangan si kokohnya, tapi mencipta si kokohnya ya. Mau nyampe rumah ternyata yang diingat ternyata si koko begini dan begitu, bisa jadi saya salah mungkin dalam menyampaikan.
Karena harusnya yang menyampaikan itu membuat orang ingat kepada penciptanya, bukan kepada yang menyampaikannya. Ya. Karena kalau ada orang terus bicara saya, ini jasa saya, semua karena saya, wah itu harus dipertanyakan. Ya. Padahal tidak akan ada saya kalau tidak ada pencipta saya. Ya, insya Allah. Balik lagi tadi ya. Ada 3 jawaban yang kami rangkumkan terkait hidayah dengan taufik, terkait petunjuk ataupun pertolongan. Yang pertama, jawaban dari Agim ya, di Darut Tauhid. Salah seorang guru kami juga. Kalau beliau bilangnya gini, orang bisa pengen ibadah itu hidayah dari Allah. Orang bisa sampai melaksanakan ibadahnya tersebut itu taufik, pertolongan dari Allah. Ya, begitu. Itu menurut beliau. Yang satu lagi pendapat dari almarhum guru kami di Bogor, salah seorang guru pertama kami waktu pulang dari Thailand, almarhum Kiai Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman. Mungkin yang kenal meskipun hanya yang di Bogor saja, tapi semoga diri ini bisa jadi pahala jariah bagi beliau ya. Beliau bilangnya gini, terserah Allah mau hidayah duluan, mau taufik duluan. Ada yang petunjuknya datang duluan. Contoh, lagi maksiat, tiba-tiba di satu episode otaknya berpikir, saya mau sampai kapan hidup kayak begini? Saya tahu tidak mungkin selamanya pakai narkoba, tidak mungkin selamanya mencuri, tidak mungkin selamanya korupsi, tidak mungkin selamanya berzina. Tahu nggak mungkin selamanya. Itu mulai ada hidayah, walaupun masih terus melakukan. Ya. Ada juga orang yang dapat katanya taufiknya duluan, hidayahnya belum dapat. Contoh, pengen maksiat, tidak ada niatan berhenti. Bannya bocor, gak bisa berangkat. Ia digagalkan oleh Allah untuk bermaksiat, padahal tidak ada niatan sama sekali untuk berhenti. Mahal ya, insya Allah. Yang satu lagi pendapat dari Ustadz Adi Hidayat, semoga Allah merahmati beliau ya. Beliau bilangnya kayak gini, kasih pengibaratan. Misalkan di masjid ini dibagikan makanan, semua kebagian. Ada satu orang yang gak mau makan, gak mau ngambil. Lalu di perjalanan pulang dia mati kelaparan. Salah siapa? Salah dia, gak mau ngambil. Tersedia kok, ya. Maka beliau beranggapan hidayah juga seperti itu. Di mana-mana banyak petunjuk. Pernah ngelihat orang kaya masih stres? Pernah ngelihat yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Pernah ngelihat yang udah istrinya cantik masih selingkuh? Nggak usah ngegas, Bu. Tenang. Ya. Kan saya nggak bahas suami ibu. Ya. Suami ibu mah soleh semua ya. Ibu lucu amat itu Barbie. Katanya Hanafi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Tinggal kita mau ambil pelajaran atau enggak. Ya. Ibarat ginilah, di depan ada 2 jalan, kiri dan kanan. Kita ngelihat semua orang yang belok kiri kok terpeleset, jatuh, ternyata jalanannya berlubang, ya. Sedangkan orang yang belok kanan semuanya sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Pas kita harus lewat persimpangan tersebut, kita ambil kiri atau ambil kanan? Kanan. Ya, berdasarkan pengalaman tersebut. Ada 2 gelas, minum yang kiri orang pada mati, minum yang kanan orang tambah bugar. Kita ambil kiri atau kanan? Kanan. Ya. Jelas-jelas kita ngelihat tetangga hancur karena judi misal. Jelas-jelas kita ngelihat ada suami hancur semenjak dia selingkuh dari istrinya. Terus kita berani-beraninya nyoba, kan kayak akalnya mubazir nggak dipakai, ya. Kayak ibarat, aduh, itu orang belok kiri tadi pada jatuh. Nggak percaya, harus saya jatuh dulu baru nyobain, baru percaya. Kan sayang ya. Kita aja kadang kalau ketemu pemuda yang sering main sama orang di atas dia usianya, kita kadang bilang ini anak pinter nih ya, karena dia bisa belajar dari yang lebih tua. Kalau ada yang baik dia tiru, kalau ada yang tidak baik dari yang orang tua tersebut, tinggal jangan dia lakukan, ya. Masa tidak lebih pintar orang yang akhirnya sudah mikirin bahkan setelah kematiannya, saya meninggal bakal gimana, saya meninggal harus menuju kemana, saya meninggal bekalnya apa, ya. Padahal baik yang ngejar-ngejar atau yang santai-santai, semuanya sama-sama tahu kita tidak abadi, nggak mungkin selamanya, betul?
Masya Allah. Renungkan perkataan Ibnu Taimiyah ini ya. Salah seorang imam, Masya Allah, di zaman dahulu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, kalau ada orang hidupnya masih gampang sedih, kecewa, merana, sederhana, alasannya adalah karena ia membaguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Ulangi, karena dia membaguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Ya. Karena misalkan gini ya, rumah kita di ujung jalan, untuk pulang ke rumah tersebut haruslah naik jembatan misal. Apakah ada orang yang dengan sengaja mempercantik, memperindah jembatannya, karpet empuk, pegangan dari emas, kasih CCTV, lampu hias, pengharum ruangan, tanaman yang cantik, tapi rumahnya jelek, temboknya kertak, atapnya bolong, pintunya rusak, jendelanya pecah? Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, kita lagi di jembatan, namanya dunia. Kita yakin tidak akan meninggalkan dunia? Berarti ini bukan rumah kita ya. Nah, kita akan menuju suka tidak suka, mau tidak, pasti kita tinggalkan. Tapi kita sibuk-sibuk membangun sesuatu di sini, sibuk membangun sesuatu yang pasti kita tinggalkan. Kesel kan? Ibu masuk rest area di tengah jalan tol. Ibu kalau punya uang bisa beli apa saja di situ. Bayangkan kalau di akhir atau di pintu keluar rest areanya ada tulisan, ada peraturan. Bunyinya adalah semua yang kamu beli di sini tidak boleh dibawa pulang, hanya boleh dihabiskan di sini. Coba, kira-kira ibu yang tadinya udah beli mie instannya 4 kardus, sekalian beli beras berapa kardus, ternyata aduh harus dihabisin di sini. Ibu kira-kira tetap bakal ngeborong atau secukupnya saja? Saja. Makanya, kok berarti kalau kayak gitu kita di dunia harus benar-benar baju compang-camping, stres, melit? Oh enggak sama sekali. Makanya tadi dibilang secukupnya. Asal cukup weh. Dan kita mah yang penting cukup, bukan? Berapa banyak orang Indonesia nggak punya pesawat nyampe ke tanah suci? Coba pada punya pesawat semua. Bapak mau parkir di mana, Pak? Repot ya. Dan yang penting teh cukup. Ya. Karena ngerasain sendiri dulu atau di Thailand ada hari di mana dapat 80 jutaan sehari. Tapi nggak cukup. Karena pengeluaran hari itu bisa 100, ya. Adik belajar nyetir misalkan nabrak berapa 100 juta, kok mahal amat? Iya, yang ditabrak BMW. Pilih-pilih atuh ya. Tapi udah nggak bisa milih, namanya kecelakaan. Ternyata cuma dititipin jadi rezeki bengkel. Ya, Insya Allah. Udahlah, tenang aja. Saya belum survei nih di sini, Bu. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, betul. Nggak bisa mundur lagi. Kerutan nggak bisa bohong, Bu. Ya. Mau dipakein solasi ban, tetap aja. Tetap. Lagian kan yang penting banyak amalnya, bukan banyak kerutnya, apa-apa ya. Maka tidak perlu repot menjelaskan, si Koko mah nggak tahu aja. Waktu muda ibu pakai seragam SMA lucu tahu. Ya. Tahu nggak caranya kalau pengen tambah lucu? Ibu pakai lagi sekarang seragam SMA-nya ya. Datang ke sini, Insya Allah. Bu, Ibu, kenapa kalau foto tuh nggak bisa 1 kali? Bu? Ya Allah. Oh, milih yang bagus. Pertanyaannya siapa yang bagusnya, Bu? Ibu foto 10 orang. Yang 9 udah cantik, sempurna. Tapi Ibu merem sendirian. Diulang nggak? Nggak cuma diulang, dihapus. Oke, baiklah, kita ulang. 10 orang yang sama, kamera yang sama ya. Yang 9 merem, Ibu cantik sendiri. Itu yang diupdate? Terima kasih udah jujur ya. Enggak, yang paling kasihan yang motoin. Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana caranya, Bu? Jangan licik dong. Ibu yang makan banyak, saya yang dimarahin. Ya. Insya Allah. Tapi nggak apa-apa ya.
Ibu akhirnya seharian pergi jalan-jalan. Nyampe rumah kan dicek handphone dong, kalau nggak memori penuh. Dicek foto ada 173 kadang ya. Apakah diupdate semua, Bu? Diposting semua? Harus seleksi dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Di foto yang ibunya jelek, yang lain pada cantik loh. Nggak peduli. Oke, ya. Itulah ras terkuat di muka bumi, Pak ya. Sen kiri belok kanan, kita yang harus mengalah, ya. Makanya kemarin kurban tuh harus yang jantan, ya. Karena betina, ya jangankan berkurban, mengalah saja tidak mau, betul. Insya Allah, alhamdulillah. Tapi dari mereka lah terlahir anak yang soleh-soleha, ya. Betul, karena sepengen-pengennya bapak ngelahirin bisa nggak, Pak? Nggak ada rahimnya, ya. Orang bilang potensi paling sakit laki-laki apa katanya? Paling patah tulang. Kalau perempuan apa, Bu? Melahirkan. Pernah ketemu orang medis, dia bilang melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Maka asli, kayaknya kalau laki-laki disuruh ngelahirin gak akan kuat katanya, Pak. Jadi aslinya katanya wanita lebih kuat, betul? Makanya kalau pemeran utama film azab biasanya wanita. Ya. Maaf ya. Insya Allah. Kadang penasaran nonton film kayak gitu ya. Ini renungan ya. Kenapa di Jepang banyak film porno? Karena orang nggak pada pengen menikah di sana. Kalau di Korea, kenapa banyak film drama romantis? Karena di sana orang pada banyak tingkat tinggi perceraian. Ya. Kalau di Indonesia, kenapa banyak film azab? Apa ya kira-kira ya? Masya Allah. Enggak lah, soleh-soleha lah orang di Indonesia mah. Bismillah. Tapi pun Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kenapa di bawah ada jamaah juga? Gimana? Ibu yang di bawah ada. Oh, ada suaranya sayup-sayup ya. Masya Allah. Tenang, kalau yang niatnya pengen ngaji, mau di bawah, mau di atas, mau yang ceramahnya nggak datang juga tetap jadi amal soleh, betul? Tapi kalau niatnya hanya ingin ketemu makhluk ini, ketahuilah makhluk satu ini tidak bisa menyelamatkan semuanya ke surga. Karena menyelamatkan dirinya sendiri ke surga aja nggak bisa. Jadi pulang dari sini yang diingat jangan si kokonya, tapi cipta si kokonya lebih utama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya. Maka standar atau kebaikan kalau untuk sesuatu itu jadi baik, kalau tadi ada yang sudah ikut di masjid sebelumnya sudah disampaikan. Sama, standarnya cuma satu. Harus membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya. Karena sederhana ya, salah satu ayat yang paling difavoritkan dari dulu pertama mulai kenal Islam, surat 13 Ar-Ra'd ayat 28, 13.228 kalau mau tulisnya cepat ya. Ada bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Yuk berani tampar diri sendiri. Kalau hati lagi sedih, kecewa, jujur diri ini kita di dalam hati ini mungkin sedang tidak ingat Allah. Karena kalau udah standarnya Allah atau yang Allah suka, hakul yakin tidak ada kerugian di dalamnya. Ini kita coba survei ya. Ibu tolong bayangkan, Bapak juga bayangkan semua hal yang membuat ayah, ibu, bapak, ibu bahagia. Sok bayangin, terserah. Ya, saya sambil izin minum dulu boleh? Silakan. Apa aja Bu, mumpung ngayal bebas. Ibu mau nikah sama Song Joong Ki? Enggak. Enggak. Enggak, ya. Insya Allah. Atau enggak gini, 7 personil BTS mualaf semua. Ya, saking solehnya mereka hafal 31 juz. Offset ya. Dan mereka siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 ibu. Gitu ya. Gampang nyenengin ibu-ibu, tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia ya.
Insyaallah. Udah dibayangin ya, apa aja, mumpung ngelamun boleh, mau punya rumah kayak mau punya apa. Tapi coba tolong dijawab jujur, siapa yang diantara daftar tersebut menuliskan surganya Allah, angkat tangan. Gak ada yang angkat begini. Ada nih satu ya. Oke, pertanyaan diganti ya. Kalau Allah buat perjanjian sama kalian, satu, semua yang kita inginkan, kata Allah, semua yang kamu inginkan, kata Allah, semuanya dikabul tanpa terkecuali. Cuman satu yang Allah tidak akan kabul. Tidak ada tempat untuk kita di surganya Allah. Mau? Berarti rela kehilangan semuanya ya? Asal demi surganya Allah. Pertanyaan kedua, atau tukar, kata Allah. Ada orang yang seumur hidupnya doanya gak ada satupun dikabul, dijamin nelangsa menderita. Allah cuma janji satu, tapi untuk orang itu disediakan tempat terbaik untuk kalian di surganya Allah. Mau? Berarti kan aslinya hal yang paling kita inginkan adalah apa? Hanya Allah. Allah lagi kan? Itu iman tuh yang jawab tuh. Meskipun sekarang kita masih mikirin karir kita, masih mikirin, dan itu sah-sah aja, boleh, nggak apa-apa ya. Emang kita hidup di dunia, nggak boleh nggak mikirin dunia, silakan. Tapi orang-orang soleh zaman dulu, ada dunia nggak ada dunia, semuanya cuma jadi alat untuk tambah dekat sama Allah. Yang diuji hartanya cuma dijadiin alat buat tambah dekat sama Allah. Yang diuji jabatannya cuma dijadiin alat buat tambah dekat sama Allah. Yang diuji viral centang biru itu juga jadi alat buat supaya banyak didengar, mengenalkan Allah kepada semakin banyak orang ya. Gitu aja. Aslinya baru jadi baik, dan yang paling kita inginkan adalah tadi Allah, surganya, ridhonya. Maka kabar buruknya begini. Satu, kita ini bukan makhluk yang maha tahu, betul? Apakah kita kenal sama diri sendiri? Oh, nggak selalu, nggak sepenuhnya. Ada yang tahu berapa jumlah giginya? Angkat tangan. Nggak pernah ngitung? Itu udah berapa tahun itu gigi di mulut ibu? Ya? Nggak sempat ngitung, nggak apa-apa. Saya juga nggak tahu soalnya. Apalagi berapa jumlah rambut, panjang usus, 10 tahun ke depan nasibnya gimana, kapan meninggal, nggak tahu ya. Berarti tentang diri kita lebih banyak taunya atau nggak taunya? Nggak tahu. Berarti kita bukan makhluk yang maha tahu ya. Terus ketika kita yang tidak tahu, lalu yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita sok tahu. Sempurna tidak penderitaannya? Ya. Ya Allah, yang paling terbaik itu dia. Kenapa dia hari ini datang malah bagiin undangan nikah sama yang lain? Sakit hati. Ya Allah, harusnya saya yang masuk ke universitas bergengsi itu. Kenapa teman saya yang gak belajar malah kepilih? Padahal kata siapa? Yang kita akui yang terbaik, ada yang kita suka adalah yang terbaik, enggak juga. Sedangkan kalau kita bicara tentang Allah, jawab, siapa yang paling tahu tentang diri kita? Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita kenal diri sendiri. Dua, kalau ditanya siapa yang paling sayang kepada diri kita, jawabnya Allah lebih kenal sama diri kita daripada Allah lebih sayang pada diri kita daripada kita sayang diri masing-masing, daripada orang tua kita sayang sama kita ya. Apa buktinya kita nggak sayang sama diri sendiri? Bikin dosa siapa yang rugi? Satu dunia maksiat Allah rugi nggak? Yang rugi siapa? Yang maksiat ya. Kadang makanya kalau misalkan orang ini udah memang gak sayang sama dirinya, terus menerus dosa, mau gak mau yang diuji dari orang-orang tersayangnya. Anaknya keserempet, istrinya kenapa ya. Karena udah gak mempan ke dirinya aja, udah gak sayang lagi, mau gak mau. Maka yang paling sayang Allah. Maka yaitu kabar baiknya, kita ini sedang diurus oleh yang maha tahu dan maha penyayang ya. Maka kita ambil pelajaran dari kisah ini ya. Ini tiap malam Jumat atau hari Jumat kita disunahkan baca surat Al-Kahfi. Ada yang Yasinan, tapi saya pengen ngambilnya ke yang Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ini kan ada kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir di ayat 60 sampai 82. Ayat berapa? 60 sampai 82. Mudah-mudahan udah pada pernah baca minimal terjemahannya ya. Karena di situ Nabi Musa ikut sama Nabi Khidir dan memprotes, komplain 3 hal. Saya pengen fokus sama protes yang kedua, ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil tanpa dosa.
Nanya dong, ini anak salah apa? Kenapa engkau membunuh seorang anak tanpa dosa? Di akhir perjalanan apa jawabannya? Ini kehendak Tuhanmu, dan Allah mengetahui dikhawatirkan anak ini akan murtad dan akan mengajak orang tuanya murtad. Kita lihat dua skenario. Anggaplah Allah tidak memerintahkan kedua nabi ini untuk ikut campur. Misal si anak ini tumbuh besar, kaya, konglomerat, tampan, rupawan, dan bakti sama orang tuanya. Seumur hidup gak pernah cekcok sama orang tuanya. Harmonis. Tapi satu, sekeluarga meninggal murtad. Ke surga gak? Skenario yang kedua, si anak meninggal belum ada dosa, belum akil balik. Anak belum ada dosa, meninggal ke surga tidak? Si anak ke surga. Ibunya, anggap misal dari si anak wafat sampai si ibu wafat, misalkan ibu lebih panjang umurnya 40 tahun lebih panjang dari si anak. Tapi selama 40 tahun itu nggak ada malam di mana malam itu ibu tidak menangis. 40 tahun menangisi kepergian putranya tanpa Allah kasih tahu ada skenario apa di baliknya. Tapi walaupun setiap hari bersedih, si ibu menjaga imannya, bertauhid, beribadah, beramal soleh, masih mohonnya kepada Allah. Orang beribadah, bertauhid, beriman, wafat, ujung-ujungnya ke surga tidak? Kalau nyampe surga ketemu anaknya tidak? Insya Allah, karena yang penting tujuannya sama. Yang repot, perginya bareng, tujuannya beda. Ya, matinya bareng, tapi satu soleh, satu tidak soleh, kan tujuannya beda. Ya, ketemu. Makanya coba lihat ya. Saking Allah pengennya sekeluarga ini ke surganya, ke surga Allah, Allah lebih ridho menyuruh salah seorang nabinya bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Kenapa? Karena Allah tahu seperih apapun perasaan si ibu, dia nyampe surga demi Allah gak akan kecewa. Yang menukilkan di seingat saya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengutip hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda di hadis yang agak cukup panjang, saya izin langsung ke artinya. Ada orang yang seumur hidupnya bahagia, dicelupkan ke dalam neraka, lalu setelah dicelupkan barang sekejap dari neraka, dia ditanya, dia berkata, aku tidak pernah merasakan nikmat sekalipun. Seumur hidup bahagia, dicelupin ke neraka sekejap dia lupa dengan semua nikmat yang udah dia terima di dunia. Dan yang selanjutnya, ada seorang yang seumur hidup telangsa menderita, ia dicelupkan barang sekejap ke dalam surga. Setelah dikeluarkan, ia berkata, aku tidak pernah melihat kepahitan sama sekali dalam hidupku. Surga itu senikmat itu. Ya. Kalau ibu bayangin hal ternikmat apapun, selagi masih bisa kebayang, demi Allah itu bukan surga. Karena kata surga, kata Allah, surga itu nikmatnya gak bisa dibayangin pakai akal kita. Ya. Jadi ibu ngebayangin hal yang paling membuat ibu bahagia aja, di sana dijamin bakal jauh lebih bahagia. Allah tahu ini hamba 40 tahun menangisi kepergian anaknya, tapi kalau dia nanti udah nyampe surganya Allah, demi Allah dia nggak akan kecewa. Lupa sama pahitnya di dunia tuh bak-bak kayak gimana. Di hadis riwayat yang lain ini jadi, kalau ini ada dua pendapat, katanya dari Tirmizi, satu lagi dari Imam Ibnu Majah. Aqamakola Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, akan ada orang yang berharap menggunting-gunting tangan mereka sendiri ketika ia diperlihatkan oleh Allah orang yang bersabar di dalam dunia, pahit hidupnya, tapi dia bersabar, lalu Allah perlihatkan surga seperti apa yang menanti dirinya, maka orang itu berharap, tahu gitu saya aja yang menderita, tahu gitu saya aja yang difitnah, sampai dia berharap, ya Allah nih saya rela gunting daging saya sendiri, yang penting saya yang dapat surga itu ya Allah. Saking nikmatnya itu segitunya. Ya. Kadang satu, yuk. Kalau sekarang ada doa kita yang sedang belum dikabul, kalau sekarang kita lagi jalanin episode yang pahit, tenang, jangan terlalu alergi sama kepahitan. Punten, bisa jadi gara-gara itu kita tambah dekat ke surganya Allah. Betul? Ibu tahu 4 wanita paling mulia di surganya Allah? Pertama, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi insyaallah. Kedua, putrinya Rasulullah, Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Yang ketiga, ibundanya Nabi Isa, Maryam. Yang keempat, Aisyah atau Asiyah. Istrinya Firaun namanya siapa? Asiyah ya, jangan ketukar. Ibunda Aisyah mulia demi Allah di sisi Allah. Tapi ini 4 yang tertinggi derajatnya wanita di surganya Allah. Ternyata malah Asiyah. Ya.
Apa bedanya? Kalau di zaman Nabi kan banyak bonus, Pak. Ada puasa 1 hari 9 Zulhijjah, puasa Arafah, pahalanya 2 tahun. Dihapuskan dosa setahun ke depan, setahun ke belakang. 30 hari puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, dianggap seperti setahun berpuasa. Ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1, khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Banyak bonusnya nggak? Umur lebih pendek, pahala dilipat gandakan. Ya, ibarat kita permain gamenya lebih sebentar, tapi bonusnya lebih banyak. Ya, kenapa? Si ibu mah. Baik. Nah, kalau Ibunda Asiyah kan di zaman Nabi siapa? Nabi Firaun nggak ada itu ya. Nabi Musa alaihissalam ya. Iya. Firaun yang di zaman Nabi Musa ya. Kecil. Ditanya Nabi siapa? Firaun. Lucu sih. Iya, maksudnya sejaman. Fokus ya. Bu. Maka Ibunda Asiyah bisa-bisanya sampai mendapat tingkat itu, 4 wanita paling mulia di surganya Allah, itu bekalnya apa? Ibadah. Oke, ibadahnya pasti bagus. Tapi yang paling berbeda adalah apa? Sabarnya, betul. Sabarnya betul. Karena kalau kita bicara amalan, oke, amalan tuh ganjarannya besar. Sholat ada pahalanya besar. Sedekah Al-Baqarah 261, ini di rata-rata dikalikan 700 kali lipat atau bisa lebih. Tapi kalau ditanya amalan yang pahalanya tanpa batas, surat 39 Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas, ya, tanpa hitungan, tanpa hisab tuh hitung sebetulnya ya. Jadi nggak ada hitungannya, tanpa batas kalau udah ghairi hisab. Maka kita lihat sabarnya Ibunda Asiyah tuh bukan sekedar sabar biasa, karena sabarnya ngadepin suami yang jenisnya seperti ya. Jadi masalah yang dihadapi itu bukan sekedar naruh anduk sembarangan, buka laci nggak ditutup lagi, ambil baju yang diangkat atasnya nggak diangkat dulu jadi berantakan, ambil gunting nggak ditaruh di tempatnya lagi, ya, bukan yang kayak gitu. Bikin tapi investasi, ya. Karena ini ngadepinnya Firaun, sengaco-ngaconya orang. Coba Bu, sengaco-ngaconya orang Bu di zaman manapun, ini cuman manusia ini aja yang sampai dikirimin 2 nabi Bu, untuk ngedakwahin dia, Nabi Musa sama Nabi Harun, ya. Masya Allah, kayak istilah sampai disebutkan berarti secara tidak langsung beliau mendapatkan surganya Allah karena sabar ngadepin Firaun. Coba kalau pengen nyerah, capek gua mah nyerah, nyari lagi yang lain. Masa nggak mau sama orang yang soleha? Pasti ada aja yang mau, ya. Tapi ini mau, yuk ngadepin Firaun. Iya pahit, iya ngaco, tapi bismillah, ya. Sengaco-ngaconya suami gitu. Dan sehingga ini menutup semua perkataan yang kalau misalnya ada berkata, tar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong ibu, ya. Karena kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran, ya. Iya. Beda tipis katanya. Suami ibu ngaku-ngaku jadi Tuhan atau gimana? Ya. Enggak ya. Enggak lah. Aset tuh investasi, ya. Nah, jadi gitu lihatnya. Karena semua baru bisa terasa lebih mudah insya Allah. Kadang masalah tuh nggak usah diapa-apain, ingat. Kadang masalah itu semudah kita ganti sudut pandang, selesai urusan. Ya, kalau misalkan beliau ukurannya sudut pandang dunia, masih ada yang udah gitu ditambah ada yang mau lagi dengan aku juga masih muda. Itu gampang bawaannya, pengen pisah, ya. Ada berondong di kantor naksir sama aku. Bapaknya sudah sepuh, dia anak satu-satunya, bentar lagi meninggal, Alhamdulillah, ya. Tapi kalau dari awal yang dikejar adalah Allah, ridhonya, surganya, istilah, mangga ya Allah mau diapain? Yuk renungin. Ngapain sih para orang-orang soleh, nabi, sahabat, orang-orang kapanpun yang soleh asli, mereka udah ibadah lebih banyak, ujian lebih parah, dosa lebih sedikit, ngapain masih pengen jadi orang baik? Kita kan suka dinasihatin kan, jangan terlalu baik jadi orang, dimanfaatin. Nggak sepakat kita, ya. Karena sekali lagi,
Yang mereka kejar soalnya bukan sekedar ya yang receh-receh seperti jadi kaya di dunia dan lain-lainnya. Serius ya, coba bacain tentang sejarah-sejarahnya orang-orang soleh zaman dulu. Kita akan dapati bicara jadi kaya tuh kita bisa bilang cuman efek samping. Apa? Efek samping. Ya. Cuman efek samping. Cuman masalah waktu mereka pasti akan jadi kaya. Para sahabat-sahabat itu. Ya. Tapi kalau kita mungkin agak kebalik, kok kita mungkin bisa jadi duha pengen biar tokonya rame, baca Al-Waqiah biar jualannya lancar. Emang nggak boleh kok? Boleh, bagus, mintanya masih kepada Allah. Orang Allah kok yang nyuruh, ud'uni wastajib lakum, surat 40 Ghafir ayat 60, minta padaku nanti aku kabulin. Ya. Tapi kalau ternyata hanya itu yang dikejar, sedangkan di balik itu ada sekian banyak lagi janji yang luar biasa dari Allah, ganjaran yang lebih baik dari Allah, nah kita pasti akan ketemu capek. Ya. Ayo lihat mereka tetap segitunya jadi orang baik, udah berbuat baik dia malah jahat, mangga silahkan. Kan dia yang zolim, masa dia yang zolim saya yang dihukum? Ngaco kamu mah, ya tenang weh, dikira Allah tidur? Enggak, ya. Tapi kan dia udah zolimin kamu, dah saya mah bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu? Banyak. Tapi pengen ke surga, sholat lupa rokaat melulu, istighfar jarang, sedekah apalagi diirit-irit. Berarti bekalnya apa ke surga? Kehalang sama dosa. Dia ngegugurin dosa saya dengan mencaci, memfaki, memfitnah. Alhamdulillah, makanya pengen saya kasih kue bolu untuk ke yang fitnah. Nah, ya. Tapi kan kamu digali-gali aibnya, coba lihat. Ya, dia ngegali aib kita, begadang tuh, sampai kurang tidur, kurang makan, tipes bahkan besoknya. Ya. Gara-gara nyari aib kita. Orang yang akunya cinta sama kita nggak segitunya tuh nyari-nyari aib. Ya. Berarti dia cinta banget ya sama aku. Imut banget sih dia. Kasih lagi lah kue bolunya. Tapi kan setelah dicari aib kamu jadi dibongkar ke orang-orang. Manusia justru jadi baik kalau dikasih tahu kekurangannya. Karena dia umumin, saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya nyari tepuk tangan melulu? Ya, tenang aja. Tapi kan orang jadi menghina kamu. Emang orang ngomong kehinaannya? Asli. Kehinaan yang orang lain sebut lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Dasar Dennis, kamu banyak omong. Tuh Allah cuma buka satu. Allah dia nggak tahu aja saya nggak cuma banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, lain-lain. Misal ya, nggak dibongkar sama Allah, nggak rugi. Kan udah nolongin tapi dia malah jahat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Oh repot. Tapi masa kamu tahan ngelihat kelakuannya nyebelin? Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Enak tidak hidup kayak gitu? Enak tidak? Tinggal diamalin? Insya Allah. Stok kue bolu di rumah. Ya. Kalau ada yang fitnah tinggal dikasih. Ya. Tenang aja. Asli ya. Orang nggak jadi hina tahu dihina orang. Contoh ya. Dennis, monyong kamu? Apa mulut saya langsung mancung? Enggak gini weh. Malah yang nyebut kata monyong harus majuin bibir. Silakan dipraktekkan. Susah. Nggak bisa. Tenang aja. Memaki sampai jeding itu bir. Dan orangnya kadang bisa ngelihat ya. Ada yang asli mana yang tidak. Tenang aja. Lagian kita mah tahu itu tidak menghinakan seseorang. Diambil dunia, dititipi dunia bukan berarti dimuliakan. Diambil dunianya bukan berarti dihinakan. Makanya sengaja kan? Makanya sengaja kan Allah kasih contoh Firaun teh kaya, berkuasa, hidup 400 tahunan. Seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, batuk pun gak pernah. Apakah mulia? Enggak. Terbukti ibu gak mau ngasih nama anaknya Firaun kan? Ini lucu anak ibu siapa namanya? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak pengen ya. Tapi ada orang tua ngasih nama anaknya Ayub. Padahal Ayub alaihissalam adalah orang yang mulia, tapi malah 18 tahun kena penyakit kulit.
sekujur tubuh. Waktu kena penyakit kulit, punya anak kandung 12, meninggal semua barengan. Coba. Ditanya sama hewan ternak sama ladangnya kena wabah, mati semua, ambis semua hilang. Ditanya sama istrinya, kok nggak minta sembuh sih ke Tuhanmu? Diajak mikir, dulu sebelum aku mulai sakit, berapa tahun kita diberikan anak, ladang, sawah semua. Kurang lebih 20 tahun. Sedangkan aku sakit baru 18 tahun, minta sembuh. Malu saya di hadapan Allah. Kita mah kadang gimana? Ya Allah, katanya hijrah itu berpahala, hidup akan lebih baik. Kenapa saya ya Allah? Maksiat 14 tahun, hijrah 3 bulan ngomong gitu. Kalau tiba-tiba ada suara dari langit, ngaca bos. Ya. Insya Allah ya. Oh iya, ada kaca. Ada kaca di handphone. Insya Allah. Kabar baiknya Allah mah nggak pundungan ya. Di lambung ngerti kata pundung? Lampung. Nggak, pundung tahu pundung? Ya. Alhamdulillah Allah mah nggak pundungan gitu ya. Berapa kali kita maksiat dengan sengaja, ya. Nggak tiba-tiba ada suara dari langit, tinggalinya setan mau dikabul kayak mau doa. Ya. Lihat ya kalau doa nggak akan dikabul. Enggak. Allah mah diaturin. Sudah dapat kode saya ya. Insya Allah tenang aja, diatur. Ya. Nafas ini aroma berbagai macam kita cium. Ada ketiak sebelah kita ya. Macam-macam ya. Ada ya yang tidak nyaman lah ya. Sedangkan kita butuh oksigen, betul? Ini nggak ada tulisannya, nggak tahu dari mana kok paru-paru bisa ngerti yang kehirup cuma oksigen doang. Coba pernah mikirin itu nggak? Ternyata apalagi dulu kata pelajaran IPA, oksigen itu hanya 20 atau 21%, sisanya nitrogen dan gas-gas yang lain. Tetap aja kehirup. Ternyata secara biologi di dalam darah itu ada yang namanya hemoglobin, yang secara kimia dia lebih mudah berikatan dengan O2 oksigen, HBO2 jadinya. Ketika udara masuk dengan berbagai macam aroma di dalamnya, masuk ke bronkus, bronkeolus, alveolus, ketemu sama darah, dijemput. Yang keambil sama darah, sama si hemoglobin, karena lebih mudahnya berikatan dengan oksigen daripada gas lain, itu yang keambil, baru disalurin ke seluruh tubuh, tanpa minta, tanpa mikir, kadang sambil maksiat, lancar weh udah. Makanya orang soleh terdahulu mah kalau ditanya, siapa sih Allah bagi kamu? Mereka menjawab, dialah yang memasukkan udara ke ruanganku, padahal di dalamnya aku sedang bermaksiat mengkhianati Allah. Jangan khawatir ya. Allah Maha Penyayang. Cukup. Kita sisakan waktu kepada moderator untuk masuk ke sesi selanjutnya. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan yang disampaikan ada kebaikan ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sabar. Oke, baik, bismillah. Cukup pertanyaannya? Pertanyaannya gini tadi katanya, barangkali ada yang nggak dengar. Kok kan tadi kalau kita dapat kepahitan, itu dijanjikan surga, kurang sempurna ya. Kalau kita sabar, terus dijadikan jalan tambah dekat kepada Allah, iya bisa jadi jalan ke surga. Karena kalau misalkan memilih untuk kufur, menyerah, maka itu baru ya nanti ada ayatnya ya. Maka bismillah. Kadang tadi pertanyaannya ditanya, gimana caranya biar saya bisa kuat, istiqomah, bersabar ngadapin masalah itu? Jawabannya begini, emang kalau misalkan kita nggak sabar nasibnya berubah? Enggak, masih gitu juga kan? Pilihannya kata Umar bin Khattab 2. Kalau kita bersabar terhadap takdir Allah, mudah bagi Allah mengubah nasibmu, mengangkat derajatmu, memberimu pahala, memuliakanmu. Tapi kalau kita memilih tidak sabar, juga mudah bagi Allah menetapkan kepahitan itu padamu dan kau mendapat dosa atas kekufuran tersebut. Pilih mana? Ya. Tahu nggak kenapa bunuh diri itu dosa? Kan kata orang bunuh diri itu kata orang mati itu takdir, betul?
Ya kan? Terus nanti orang yang pengen bunuh diri bertanya, kan berarti saya mati Allah yang tentuin, Allah yang takdirin saya bunuh diri berarti. Ada yang ngomong kayak gitu nanti ya. Maka jawabannya satu ayat sama tentang ayat tentang bersyukur, surat 14 Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum, itu semua hafal. Barang siapa bersyukur nanti Allah kasih nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Izin. Kufur di sini kadang saya suka bahasain lebih gaulnya, pura-pura amnesia sama nikmatnya Allah. Jawab ya. Kira-kira orang bunuh diri karena apa? Putus asa, depresi. Jawab jujur. Ada nggak orang di luar sana yang pahitnya lebih dari kita, tapi dia tetap bisa bahagia? Pasti ada nggak? Pasti ada. Maka punten, bisa jadi yang sedang dialami orang itu bukan tidak ada nikmat, tapi bisa jadi tidak ada syukur. Ya. Oh udah, baru bunyi lagi. Bisa jadi bukan karena tidak ada nikmat, tapi karena tidak ada syukur. Maha baiknya Allah, anggaplah kita sedang jalanin kepahitan itu sambil terus menangis, bersedih, gak rugi. Pilihannya cuma tetap dua. Cuma kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Kepahitan tuh cuma dua itu ujungnya. Ya, jangan balik lagi tadi. Yuk lihat sudut pandangnya. Kalau selagi kita terlalu cinta sama dunianya atau masih belum pengen ke surga, oh pasti berat. Tapi kalau misalkan sudah bismillah, tujuannya sudah Allah, ridhonya, surganya, dan kemelekatan tentang dunia sudah lepas, bismillah. Itulah yang membuat Nabi Ayub tidak meminta untuk sembuh. Itulah yang membuat, yuk bahkan banyak keuntungan loh ya. Kalau Nabi Musa nggak dibuang ibunya ke sungai, mati dibunuh Firaun. Tapi gara-gara dianyutin ke sungai, diangkat anak sama Asiyah, bahkan disusui oleh ibunya di istana. Ibunya Nabi Musa tuh satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya sendiri, malah digaji sama uang negara. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam gak dibuang ke sumur oleh saudara kandungnya, gak akan dia jadi tokoh besar di Mesir dan menjadi orang sekaya itu. Ya kan? Banyak yang kata kita gak enak pertolongan bisa jadi. Kenapa sih kita menderita tadi? Standar bahagianya kita adalah yang aku suka, bukan yang Allah suka. Ketika itu baru ngerasa menderita. Ya. Nabi Yusuf juga waktu itu, yang saya suka tuh kumpul sama adik-adikku, kakak-kakakku, dengan ayahku, dengan keluargaku. Enggak, kamu harus punya takdir jadi orang besar. Tapi salah satu caranya, kamu mesti dibuang oleh saudara kandungmu sendiri ke dalam sumur. Ya. Udah gitu dipungutnya sama orang, dijadikan budak. Lalu dijual. Jadi sempat kerasain jadi budak. Nabi jadi budak, coba. Ya. Tapi lihat semuanya ya. Happy ending bukan? Nggak ada yang nggak happy ending kalau udah ngejar yang Allah suka. Bismillah, nggak apa-apa. Dan kalau misalkan Allah sampai nentuin itu terjadi kepada siapapun dari diri kita, alasannya satu, karena kata Allah kita kuat. Karena kata Allah nggak kuat. Tadi sambil di jalan kayak nggak dengar ada kayak kajian di handphone orang. Nggak bisa semua orang, kan penderitaan orang beda-beda, tingkat kesabaran orang beda-beda. Betul, memang beda-beda. Tapi kabar baiknya Tuhan kita masih sama Allah, yang dia tidak mungkin membebani seseorang melebihi kemampuannya. Ya. Kalau memang Allahnya yang salah, yang ngebebanin masalahnya selalu terlalu berat, harusnya semua orang pengen bunuh diri sedunia. Ya. Tapi kenapa ada yang milih kuat, ada yang milih tidak kuat? Masa salah di Allahnya? Ya. Udah, itu ya. Istilah. Tenang, jangan khawatir, nggak sia-sia. Demi Allah, kepahitan yang kalian alami, kalau sekarang sedang mengalami kepahitan, bisa jadi gara-gara itu surga kalian lebih terjamin daripada wanita-wanita lain yang tenang aja. Nggak sia-sia ya. Yang diselingkuhi, tenang ya. Bisa jadi gara-gara itu tambah dekat ke surganya Allah. Meskipun yang suaminya nggak selingkuh, jangan disuruh selingkuh ya. Tenang aja ya. Insyaallah. Allahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dan bimbing kita terus ya. Barakallah, cukup. Mohon ridhonya, tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat di sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.